sejak kebangkitannya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulnya. Alhamdulillah segala puji baginya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama manusia dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mu'allimit tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allam. Tsumma assalatu wassalamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi jayuzamu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslim. Nad'uka Allahumma ilman nafi'an min yawmina ila al-hisabi yaqulu amin 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 wa ya fattahu amin 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 wa ya alimu. Alhamdulillahilladzi ahya bi dzikrihi quluba ibadihil arifin wa amata an bawatinihim hujubal khafa'i faqamu lirsyadil ibadi ila ulumiddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi sadatil akramin. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah Majelis Ta'lim Al-Abror, para ibu hajjah, para ustadzah, ibu-ibu hadirat sekalian yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pada siang hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian rutin kita. Mudah-mudahan zikir-zikir, wirid-wirid yang tadi sudah dibaca menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kita. Apa yang akan kita baca menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Perintah-perintah selain yang wajib dalam agama Islam itu dibagi menjadi tiga. Ada yang disebut dengan tatawwu', ada yang disebut dengan sunnah, ada yang disebut dengan mustahab. Perintah yang bukan wajib, tapi lain halnya dengan perkara yang bukan perintah, bukan larangan. Kalau bukan perintah, bukan larangan, namanya mubah. Apa namanya, Bu? Mubah. Kayak minum teh. Minum teh perintah apa larangan, Bu? Bu, minum teh perintah apa larangan? Perintah bukan, larangan bukan juga. Maka namanya mubah. Ngopi mubah. Nah, ada perintah tapi bukan wajib. Perintah yang bukan wajib ini kadang kita kenal dengan sunnah. Sebenarnya ada bedanya antara sunnah dengan tatawwu dengan mustahab. Kalau sunnah itu yang memang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW, seperti qabliyah subuh sunnah, qabliyah asar sunnah, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, ba'diyah zuhur, itu sunnah karena Rasulullah memerintahkannya dan Rasulullah menjalankannya, namanya sunnah. Ada yang mustahab. Mustahab juga kadang-kadang diartikan sunnah, tidak wajib. Ini Rasulullah melaksanakan, memerintahkannya juga, tapi kadang-kadang Rasulullah tidak melaksanakan, namanya mustahab. Satu lagi ada yang namanya tatawwu'. Tatawwu' ini Rasulullah tidak memerintahkan juga, tapi bagus jika kita laksanakan, namanya tatawwu'. Nah, pada bab yang akan kita baca ini sebagian sudah masuk kemarin, sudah masuk pada pembahasan, disebut dengan sholatut tatawwu' atau sholat sunnah. Maksudnya sholat sunnah yang kita kenal dengan sholat rawatib. Ini yang awal dibahas adalah sholat sunnah rawatib.
disebut dengan rawatib, itu artinya dia mengiringi sholat fardu. Qobliyah sebelum fardu, kalau ba'diyah sesudah fardu. Ibu pernah dengar kata ba'da, Bu? Iya. Ba'da zuhur kita rapat ya. Ba'da artinya apa ba'da, Bu? Sudah. Maka sholat sesudah fardu disebut dengan ba'diyah. Kalau sebelum disebut dengan qobliyah. Ini sholat sunnah pertama yang dibahas dalam bab tentang sholat sunnah, yaitu sholat sunnah rawatib yang pertama kali. Ada di halaman 186 sekarang ya. Iya, yang paling bawah 186 udah mau ke 187. Sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Baihaqiyyu an Abi Hurairah la yuhafidhu ala rak'atayil fajri illa awwabun. Dan Imam Baihaqi mengeluarkan satu hadis dari sahabat Abu Hurairah bahwasannya Nabi bersabda, la yuhafidhu ala rak'atayil fajri, tidaklah memelihara 2 rakaat qobliyah subuh illa awwabun, kecuali orang yang kembali kepada Allah, yakni orang-orang yang taubat kepada Allah. 2 rakaat qobliyah subuh nggak ada ba'diyahnya. Jadi ibu nggak usah ba'diyah habis subuh, habis asar ada nggak ba'diyah, Bu? Nggak ada ba'diyahnya. Habis subuh, habis asar nggak ada ba'diyahnya. Selain subuh sama asar ada ba'diyah. Nah, yang kita bahas ini qobliyah subuh. Qobliyah subuh kadang-kadang disebut dengan sunnah fajar. Sholat sunnah fajar ini yang kemarin disampaikan oleh Rasulullah bahwa pahalanya itu khairun minad dunya wa ma fiha. Pahalanya itu lebih baik dari dunia seisinya. Dunia seisinya yang ada lautan, ada bangunan-bangunan apartemen bermiliar-miliar, ada barang tambang, emas, minyak dan lain sebagainya. Ibu kalau punya itu semua, jadi orang paling kaya, kira-kira begitu. Jadi orang paling kaya sedunia. Semua dunia seisinya ibu punya. Itu semua kalah pahalanya dengan pahala sholat sunnah fajar. Kalah pahalanya dengan pahala sholat sunnah fajar. Jadi lebih banyak sholat sunnah fajar. Ini maksudnya bukan berarti ibu habis sholat sunnah fajar bakal dikasih dunia seisinya, bukan. Selesai salam, habis sholat subuh gitu ya, habis sholat subuh kemudian ada yang ngasih ibu sertifikat apartemen, bukan. Maksudnya bukan itu. Maksudnya andai ibu punya dunia seisinya dan semuanya ibu sodakohkan, semuanya ibu infakkan untuk kepentingan umat Islam misalnya, itu tetap kalah pahala sodakoh infak dunia seisinya dibanding dengan pahala sunnah subuh. Jadi jangan sampai ditinggalkan sholat sunnah subuh ini, qobliyah subuh. Bahkan sebagian ulama ada yang punya pendapat bahwa sunnah subuh ini, sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa sholat sunnah qobliyah subuh ini hukumnya wajib. Ada yang mewajibkan, walaupun itu qaul atau pendapat yang jarang, pendapat yang sedikit sekali. Qobliyah subuh jangan sampai ditinggalkan. Waktunya, waktu sholat sunnah subuh itu mulai masuk ya ketika waktu subuh. Ketika waktu subuh sudah masuk, azan Allahu Akbar dari HP, ya Bu, dari HP apa dari masjid, ya masjid udah sholat, udah memandangkan azan, maka sudah mulai masuk waktunya qobliyah subuh. Ibu sholat subuh, sholat qobliyah subuh udah boleh di situ. Kalau belum, waktu subuh belum masuk, maka tidak disebut dengan qobliyah subuh. Disebutnya bisa dengan kubailah tas-subhi, kubailah, atau dengan sunnah mutlak aja, atau kalau ibu bangun tidur bisa jadi tahajud kalau sebelum azan. Nah, setelah masuk azan, setelah azan maka masuklah waktu qobliyah sholat subuh. Andai tidak melaksanakan qobliyah subuh, maka dianjurkan
tetap didatangkan. Contoh begini, buat orang laki ini biasanya. Kalau ibu sunnahnya memang sholat di rumah aja. Kalau orang perempuan, kalau orang laki sampai ke masjid, ternyata imam udah Allahu Akbar, udah mulai sholat subuh, maka tidak ada sholat yang boleh dilakukan kecuali sholat fardu. Kalau di masjid udah dilaksanakan sholat fardu itu. Jadi masuk masjid, belum duduk, belum apa, langsung sholat aja. Sholatnya sholat subuh. Lah belum itu saya belum qobliyah. Ya kalau gitu luput dong, hilang dong pahala itu dunia seisinya. Nanti selesai sholat subuh boleh sholat lagi. Boleh sholat lagi. Ini untuk menambal yang tadi tidak sempat kita lakukan. Habis sholat subuh ini kita diperbolehkan sholat qobliyah subuh. Kalau waktu subuhnya masih ada. Kalau waktu subuhnya udah habis ya udah lewat namanya. Nah, apakah sholat ini masuknya sholat qadha atau sholat ada? Apakah sholat ini sholat utang apa sholat yang bukan utang? Ulama mengatakan ini tetap sholatnya bukan sholat utang, meskipun dia dilaksanakan setelah subuh. Kenapa bisa demikian? Karena memang sabda Rasulullah, idza uqimatis shalah fala sholata illal maktubah. Ketika sholat sudah dilaksanakan maka nggak ada yang boleh sholat sunnah lagi. Jadi bagaimana? Setelah sholat wajib baru sholat sunnah. Memang ada larangan. Kemarin kita pernah bahas. Habis asar boleh sholat nggak bu? Habis asar boleh nggak bu? Nggak boleh. Habis subuh boleh sholat nggak bu? Nggak boleh juga. Tapi kalau terjadi seperti ini, memang kita udah punya kebiasaan qobliyah subuh, tapi sampai masjid imam udah subuh, maka kita boleh melaksanakan qobliyah subuh atau sunnah subuh setelah sholat subuh. Ini termasuk diperbolehkan. Ini pendapat ulama yang mengatakan bahwa bisa kita menambal kekurangan qobliyah subuh kita setelah sholat subuh kalau memang sudah jadi kebiasaan kita. Cuma nggak boleh niat bu, artinya nggak boleh niat gini sengaja. Gue pengen tahu dah, katanya nggak boleh sholat habis subuh. Gue pengen nyoba nih gimana caranya sholat habis subuh. Nah kalau begitu nggak boleh. Kalau nyoba-nyoba, jajal-jajal, emang nantang kayaknya nggak boleh. Tapi kalau keadaannya memang darurat, kita tertinggal dengan imam dan harus segera sholat subuh, padahal belum qobliyah subuh, maka boleh qobliyah subuh setelah sholat subuhnya. Qobliyah subuh atau sunnah fajar ini adalah ciri khas orang-orang yang kembali kepada Allah. Artinya orang-orang yang taubat kepada Allah. Kalau orang taubat kepada Allah, dosanya diampuni atau tidak bu? Diampuni. Kalau dosanya diampuni, kira-kira dapat rahmat Allah nggak bu? Dapat rahmat Allah karena udah dibersihin. Kalau sudah dibersihkan, udah pantas dikasih perhiasan-perhiasan. Ini bocah yang lagi pada main tuh misalnya, bu, itu anak apa cucu? Itu yang lagi pada main tuh. Itu kira-kira kalau kita pengen dandanin, pengen kita pakein kunciran, kita pakein bedak, minyak telon, kita mandiin dulu apa masih rebek kita kuncirin? Mandiin dulu. Kalau pengen pakein baju, anak-anak ini baju baru, dimandiin dulu apa langsung pakein baju baru aja? Mandi dulu. Begitu juga kita kalau mau dapat rahmat Allah, rizkinya biar banyak, urusan-urusan lancar, dikasih banyak pemberian-pemberian Allah tiap hari, maka kudunya bersihin dulu diri kita. Kalau udah bersih, layaknya anak-anak tadi udah mandi, udah dibersihin, udah nggak ada beleknya, pantas dipakein bedak, dipakein baju juga pantas, dipakein kunciran juga pantas. Jadi dibersihkan dulu dengan taubat. Kalau sudah taubat, dibersihkan dosanya oleh Allah, maka akan Allah berikan rahmat. Urutannya begitu. Urutannya taubat atau ampunan Allah dulu. Setelah ampunan Allah berikan, baru Allah berikan rahmatnya. Allah berikan pemberian-pemberian yang banyak untuk orang-orang yang sudah hilang dosanya, sudah hapus dosanya.
Sholat sunnah fajar atau qobliyah subuh ini adalah ciri khas orang-orang yang taubat. Itu berarti juga ciri khas orang-orang yang dosanya diampuni oleh Allah. Amin. Juga ciri khas orang-orang yang dapat limpahan rahmat Allah. Pagi hari lagi, pagi-pagi itu udah mulai, pagi-pagi udah start dengan awal yang baik. Kalau awalnya udah baik, insya Allah nanti sampai malam lagi itu baik semuanya. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah, membuka hari kita dengan ibadah, membuka hari kita dengan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian hadis riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud wa Tirmidzi anhu. Sama ini dari sahabat Abu Hurairah bahwasannya Rasulullah bersabda, "Idza shalla ahadukum rak'atayil fajri falyattaji' ala jambihil aiman." Ketika salah seorang kalian sudah selesai sholat sunnah fajar, falyattaji', maka hendaklah berbaring miring ala jambihil aiman, di atas badan sebelah kanannya. Kalau ibu udah selesai sholat qobliyah subuh, jangan langsung sholat subuh, tapi zikir dulu. Ada nanti di sini zikir yang biasa dilakukan oleh Rasulullah. Biasanya Rasulullah membaca doa, Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, inni a'udzubika minan nar 3 kali. Atau ada juga ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta, ya hayyu qayyum la ilaha illa anta 40 kali. Atau bisa juga ibu doa untuk orang-orang muslim, doa untuk orang-orang mukmin, Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Atau yang gampang, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Terus itu doanya dibaca setelah qobliyah subuh, sebelum sholat subuh. Jadi antara sholat sunnahnya dengan subuhnya. Tidak langsung sholat subuh, tapi selesai sholat qobliyah subuh, hendaklah baca zikir-zikir ini yang diajarkan oleh Rasulullah. Posisi kita saat baca, posisinya tidur miring. Gimana bu posisinya? Tidur miring, berbaring miring. Muttaji'an itu tidur miring, tapi tidur miringnya pakai badan sebelah kanan. Sama seperti yang disunnahkan kalau kita tidur malam, juga sunnahnya diajarkan oleh Rasulullah miring kanan. Jadi pakai sisi sebelah kanan, madhep kiblat. Kalau kiblatnya sana, misalnya gini ya, ini pala orang misalnya, kiblatnya sana, berarti tidurnya begini. Nah kalau kiblatnya sana, ya tidurnya begini, berarti sebelah kanan. Itu disunahkan waktu tidur malam juga begitu. Saat kita menunggu antara sholat qobliyah subuh dengan sholat subuh sambil baca zikir-zikir itu, maka disunahkan kita tidur atau berbaring miring. Tapi jangan pules. Ya pules batal. Kalau pules batal belum lagi. Ya sambil zikir, makanya sambil zikir agak kencengan dikit zikirnya, namanya di rumah. Namanya di rumah sendiri nggak apa-apa zikir yang kenceng. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Terus itu doa buat orang-orang muslim. Orang yang sering mendoakan orang-orang muslim itu Allah janjikan husnul khotimah. Doain saudara-saudaranya sampai dia lupa, nggak doa buat diri sendiri tapi saudaranya yang penting. Insya Allah orang yang kayak begini husnul khotimah. Berbaring miring dengan sisi kanan. Bagaimana kalau baring miring dengan sisi kiri? Ya nggak dapat kesunahan gitu aja. Tidak ada dasar sunnahnya. Kalau terpaksa bagaimana? Karena kanannya sakit. Kalau terpaksa kanannya sakit, ya udah agak miring gini aja. Agak miring kalau nggak bisa benar-benar berbaring. Agak miring dengan niat tidur atau dengan niat berbaring kanan. Niatnya muttaji'an alal aiman. Ibu-ibu hadirat rahimakumullah, berbaring ke kanan ini ada hikmahnya. Ibu tahu hati bu? Bu, tahu hati? Hati itu letaknya di mana?
Hati itu letaknya di mana? Hati letaknya di dada. Dada mana? Dada kiri apa dada kanan kira-kira? Dada kiri, ibu. Hati di sini, dada kiri. Ini hati. Ini hati yang kadang-kadang disebut sebagai qalb. Ya, hati yang kadang-kadang disebut sebagai qalb. Nah, qalb yang dimaksud di sini kalau dari segi medis itu jantung. Jadi bukan hati yang kita lihat kalau di sapi ada hati, bukan itu, jantung. Yang disebut dengan qalb itu jantung. Kalau yang dimaksud dalam hadis Rasulullah antara jantung ini ada juga qalb atau ada juga kalbu yang disebut dengan sanubari atau hati yang disebut dengan hati nurani. Nur, ibu tahu artinya nur? Cahaya. Ada qalbun, hati, tapi hatinya hati jasmani, yaitu jantung. Ini yang tiap hari nggak berhenti. Ibu mau tidur dia gerak terus tetap. Duk 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 duk. Betul nggak, Bu? Ibu pulas kayak apa tetap dia kerja. Duk 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 duk. Itu satu-satunya anggota badan yang nggak berhenti kerja itu jantung. Sampai kadang orang koma tetap dia ada jantungnya. Duk 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 duk. Ini nggak berhenti jantung. Ini jantung fisik. Bagaimana dengan qalb yang disebut dengan hati nurani? Hati nurani ini sambung dengan jantung yang fisik. Kalau jantungnya masih terus berdetak, maka hati nuraninya yang buat berpikir, yang buat zikir, yang buat memahami ilmu, itu namanya hati nurani. Kalau hati fisiknya yaitu jantung masih terus bergerak, maka hati nuraninya masih bisa nangkep pelajaran-pelajaran. Dengerin ustazah lagi ceramah, dia paham. Nah kalau jantungnya udah berhenti, nggak paham dia aja ngomong. Ibu teriakin dia, bang bangun bang, tetap aja nggak paham karena jantung fisiknya atau hati fisiknya sudah berhenti. Nah kembali ke pembahasan berbaring miring. Berbaring miring, kenapa disunahkan dengan sisi kanan? Karena hatinya ada di sisi kiri. Kalau ibu berbaring di sebelah kiri, baring kiri, ini malah cepat pulas karena hatinya ada di bawah. Beda kalau tidur baringnya baring kanan, hatinya ada di atas gantung hatinya itu. Hatinya gantung dan gak cepat pulas. Kecuali orang-orang kampung duku. Pulas mah pulas saja ya. Iya, lebih terjaga kalau tidur dengan baring kanan, maka hatinya ada di atas, nggak ketindian hatinya. Tapi kalau tidurnya baring kiri, hatinya ketindian, cepet pulasnya. Ya bagus-bagus kalau nggak lewat. Kalau lewat hatinya ketindian, jantungnya makin ketindian, ya nggak bangun lagi. Ini hikmahnya kenapa baringnya baring kanan, karena hati itu ada di sebelah kiri. Maka di sebelah kiri ini saat kita baring kanan sambil melafalkan zikir-zikir ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum, ini hati terus. Memang cara kita khusyuk dalam sholat ataupun dalam doa-doa, ibu ikutkan lisan ibu ini, ibu pakai buat nuntun hati. Pernah saya sampaikan, waktu kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, kalau mau khusyuk, ibu lisannya Bismillahirrahmanirrahim, hatinya juga harus Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, mulutnya, hatinya juga harus Alhamdulillahirabbil alamin. Itu caranya khusyuk. Begitu juga kita baca doa-doa seperti doa Allahumma robba Jibril wa Mikail wa Israfil yang nanti ada di sini. Waktu kita baca lisan kita, hatinya yang ada di atas, karena kita tidurnya sebelah kanan kiblat sana, hatinya yang ada di atas. Ini juga sambil ikut baca doa-doa itu. Hikmahnya supaya hati itu terus berzikir dan gak cepat pulas, karena kalau pulas wudhu lagi. Kalau pulas batal wudhunya, ya jadi sebelum sholat subuh ya wudhu lagi. Ini berbaring miring. Kemudian selain itu,
Selain hikmah yang disebutkan supaya hati kita itu terus berzikir, adanya di atas, tidak ketindian. Yang kedua hikmahnya memisah antara sholat sunnah dengan sholat fardu, memisah antara qobliyah yang sunnah dengan subuh yang fardu. Karena disunahkan untuk memisah. Atas dasar kesunatan ini pisah, maka Imam Syafi'i ini mengatakan kalau kita tidak bisa tidur miring karena di masjid penuh banget, tidur miring atau berbaring miring diomelin sama pengikutnya, nyempit-nyempitin kayak di Masjidil Haram. Coba deh ibu di Masjidil Haram tidur miring habis qobliyah subuh, ya sama askar disuruh bangun nanti. Kalau tidak memungkinkan, maka boleh kita lakukan hal-hal lain seperti ngobrol. Arti ngobrol di sini ngobrol bukan ngobrol yang banyak-banyak, bukan, atau pindah tempat. Qobliyah subuh di sini, Allahu Akbar, selesai. Nah, setelah itu diri, bangun, pindah ke tempat lain. Ini buat memisah antara qobliyah subuh dengan sholat subuhnya. Atau ngobrol. Ini ngobrol untuk menandakan bahwa tadi sholat udah selesai yang qobliyahnya. Baru setelah itu wajibnya sholat subuhnya. Tahu dengan hal-hal yang lain. Misalnya ibu pergi dulu ke dapur, bikin kopi suaminya. Boleh. Itu namanya memisah antara sholat sunnah dengan sholat fardu. Sunnah qobliyah subuh, ini qobliyah, nanti ada lagi qobliyah zuhur dan lain sebagainya. Kemudian apa yang kita baca? Wal Baihaqi an Aisyah ni'mas suratani huma tuqra'ani fi rak'ataini qabla al-fajri qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Ada dua surat yang paling baik yang dibaca saat qobliyah subuh. Apa itu? Qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Jadi suratnya yang diajarkan oleh Nabi Muhammad saat kita qobliyah subuh, suratnya dua ini. Surat dua Ikhlas. Ini disebut dengan dua surat Ikhlas. Yang ibu tahu surat Ikhlas itu yang mana, Bu? Qul huwallahu ahad. Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun juga disebut sebagai surat Ikhlas. Jadi dua-duanya ini disebut dengan dua surat Ikhlas. Qul huwallahu ahad ini adalah ikhlasul tauhid, yaitu memurnikan tauhid kita, memurnikan keesaan Allah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Allah tempat bergantung, lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak beranakan. Ini namanya ikhlas tauhid, yaitu memurnikan tauhid kita, memurnikan la ilaha illallah kita dengan qul. Adapun al-kafirun ini disebut juga dengan surat Ikhlas. Ikhlasul ibadah namanya, memurnikan ibadah kita. Coba kita lihat artinya. Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai Muhammad, katakanlah Muhammad wahai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Wala ana a'budu ma abadtu, dan aku bukan penyembah apa yang telah kalian sembah. Wala antum a'biduna ma a'bud, dan kalian bukanlah penyembah Tuhan yang aku sembah. Jadi tentang sembahan, tentang sembahyang atau ibadah. Kalau kulhu ini ikhlasul tauhid, memurnikan la ilaha illallah. Nah, kalau qul ya ayyuhal kafirun ini ikhlasul ibadah, yaitu memurnikan sembahyang kita, bahwa yang kita sembah hanya Allah. Sujudnya kita, rukuknya kita, berdirinya kita hanya untuk Allah. Namanya ikhlasul ibadah. Dua surat ini disebut dengan dua surat Ikhlas. Ini surat bagus. Qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad. Juga buat sholat-sholat lain. Ibu sholat tahajud, bangun malam, kemudian mau langsung sholat sunnah tahajud. Suratnya di dua ini, qul ya dan qul hu. Kemudian sholat hajat, ibu mau sholat hajat, maka suratnya 2 rakaat ini, qul ya dan qul hu. Ini sholat istikharah juga begitu,
kuliah dan kulhu, karena ini untuk menunjukkan ikhlas. Kalau kita mau hajat kita segera dikabulkan oleh Allah, maka kita ikhlaskan, kita murnikan dulu la ilaha illallah kita dengan qul huwallahu ahad, dan juga kita murnikan dulu sholat kita, ibadah kita dengan qul ya ayyuhal kafirun. Aku enggak minta kepada selain Engkau ya Allah, cuma Engkau yang aku minta. Aku tidak menyembah kepada selain Engkau ya Allah, cuma Engkau yang aku sembah. Ini dengan dua surat ini. Demikian juga qobliyah subuh. Qobliyah subuh ini sunnahnya dengan dua surat ini, surat qul ya ayyuhal kafirun dan surat qul huwallahu ahad. Wa ibnu Sinni an Walid Abil Malih anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla rak'ataini khafifataini tsumma sami'tuhu. Dari Imam Ibnu Sinni, beliau mengeluarkan hadis dari Walid Abil Malih bahwasanya Rasulullah sholat 2 rakaat ringan, artinya sholatnya tidak lama-lama. Tsumma sami'tuhu, kemudian aku mendengar Rasulullah mengucapkan wa huwa jalisun, dan beliau dalam keadaan duduk mengucapkan Allahumma Rabba Jibril wa Israfil. Ya Allah, Tuhannya Jibril, Tuhannya Israfil, dan Tuhannya Mikail, wa Muhammadin, dan Tuhannya Muhammad, Nabi, sang Nabi sallallahu alaihi wasallam. A'udzu bika minan nar, aku berlindung kepadamu dari neraka. Rasulullah ucapkan ini salasa marratin, 3 kali. Jadi salasa marratin itu jangan diikutin Bu. Itu salasa marratin 3 kali maksudnya. Itu bukan doa. Doanya cuma sampai minan nar. Allahumma ya Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'udzu bika minan nar. Allahumma ya Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'udzu bika minan nar. Berapa kali Bu? 3 kali. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah antara qobliyah subuh dengan sholat subuhnya. Baca doa ini. Kenapa Ustaz kok itu yang disebut malaikat 3 doang? Siapa Bu malaikat yang disebut sini? Jibril, Israfil, Mikail. 3 malaikat ini khusus disebutkan dalam doa karena memang 3 malaikat ini yang bersentuhan langsung dengan urusan dunia. 3 malaikat ini yang Allah pasrahkan untuk ngurusin dunia. Malaikat Mikail untuk apa Bu? Malaikat Mikail ditugaskan untuk apa? Bagi rizki, termasuk hujan, termasuk makanan ikan yang ada di laut, termasuk makanan binatang-binatang yang ada dalam tanah. Itu malaikat Mikail yang bagi semua. Malaikat Jibril ini yang menurunkan ketenangan, yang menurunkan cahaya ilmu, yang memberikan pemahaman. Itu malaikat Jibril. Ibu paham nggak saya ngomong? Bu, paham nggak saya ngomong? Nah, itu yang membuat paham, yang memberikan ilmu, malaikat Jibril. Kalau dulu waktu masih ada Nabi, malaikat Jibril menyampaikan wahyu. Tapi ketika sudah tidak ada Nabi, malaikat Jibril ini memberikan pemahaman tentang iman, tentang Islam ke hati orang-orang Islam. Malaikat Jibril. Begitu juga malaikat Israfil. Malaikat Israfil yang nanti bakal meniup sangkakala. Ini juga bersentuhan langsung dengan urusan nanti, yaitu urusan kiamat. Kenapa 3 malaikat ini disebut? Karena memang 3 malaikat ini bersentuhan langsung dengan urusan kita, urusan manusia. Demikian keterangan sebagian ulama menjelaskan tentang doa Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan 3 malaikat ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf, dan bisa kita amalkan mudah-mudahan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.